Hai semua, perkenalkan saya Andre Ulam Serto, kelas 10 IPA 4 dari SMA Katolik Santo Albertus Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir sejarah, yaitu konsep berpikir diakronis. Jadi, apakah itu konsep berpikir diakronis? Yaitu cara membingkai peristiwa sejarah untuk analisis. Nah, apakah fungsi dari konsep berpikir ini? Fungsinya yaitu untuk ketersinambungan tema kajian, atau dalam kata lain untuk menyambungkan tiap-tiap kajian-kajian yang akan kita bahas. Nah, kan tadi konsepnya berpikir diakronis itulah cara membingkai peristiwa sejarah, tiap peristiwa sejarah untuk analisis. Nah, tiap-tiap peristiwa sejarah tersebut kita akan menyambungkan. Nah, itulah fungsi-fungsi dari konsep berpikir diakronis ini. Oke, lanjut. Jadi diakronis itu berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah dia, yang berarti melampaui. Yang kedua adalah chronikos, yang berarti waktu. Nah, dalam arti ini kita bisa menggabungkan kata tersebut, yaitu melampaui dan waktu. Nah, dalam sejarah, diakronis diartikan sebagai berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Nah, apa maksud dari tersebut? Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu kronologis. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan dengan waktu kejadiannya. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, kronologis itu kata kuncinya adalah urutan. Oke. Jadi yang saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kronologis itu bisa digunakan untuk satu, merekonstruksi kembali suatu peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu yang tepat. Dan yang kedua, dapat membandingkan suatu peristiwa sejarah berdasarkan waktu yang tepat. Oke, setelah itu saya akan memberi contoh, yaitu ini. Dengan berpikir kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, dari berpikir diakronis kita akan menghasilkan seperti ini. Dari hal tersebut kita bisa menjelaskan bahwa diakronis ini tujuannya itu untuk kita supaya bisa melihat alur perkembangan kronologis waktu. Nah, dari diagram tadi kita bisa melihat alur perkembangan kronologis waktu sejarah Indonesia, bagaimana dari perjuangan Indonesia dari pergerakan nasional sampai ke demokrasi terpimpin. Nah, sebelum demokrasi terpimpin pasti ada urutan peristiwa-peristiwa yang sudah disusun dengan baik. Nah, dengan belajar konsep berpikir diakronis, kita bisa menganalisis data-data tersebut. Oke, dari grafik tadi yang sudah saya perlihatkan, yaitu ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsep berpikir diakronis adalah ingin melihat alur perkembangan kronologis waktu. Itulah salah satu konsepnya. Oke, ya teman-teman, untuk diakronis ini kata kuncinya adalah perkembangan dan waktu. Inilah dua yang sangat penting dalam berbicara tentang konsep berpikir diakronis. Sekian saja dari saya, teman-teman. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.